Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil jam'atil khairiyah allati hahuna bil jam'iyyatin nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ini siap ngaji, Bu? Atau siap makan dulu? Monggo, silahkan. Atau makan sambil ngaji, atau ngaji sambil makan. Yes. Nah, pokoknya bagaimana cocoknya sudah, Bu ya. Makan sambil ngaji boleh, ngaji sambil makan juga silahkan. Yang saya hormati Ibu Ketua PC Muslimat Kota Jayapura atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua PAC Muslimat Distrik Hiram yang saya hormati beserta para pengurus yang lain. Ibu Ketua Majelis Taklim, ya Bu, Al-Ikhlas Urganda yang saya hormati. Terus siapa lagi ini yang dihormati? Saya nggak ada catatan jadi. Ya pokoknya semua yang hadir di sinilah. Mau ibu kah atau barangkali ada bapak juga dihormati. Semuanya dihormati dan saling menghormati. Ini ada pantun yang lucu nih. Bapak camat jual tomat kan. Kasihan deh lu. Nah ini Pak Camat kok suruh jual tomat. Ya Allah. Sudah nggak usah pantun-pantun, sudah ngaji saja Bu ya. Ngaji saja. Kebetulan di hari ini hari yang istimewa, hari Ahad pas tanggal 10 November yang dikenal dengan hari pahlawan nasional. Ya, dulu pahlawan ini sangat luar biasa Bu ya. Dia nggak ngitung jiwa, raga, harta benda, keluarga, anak, istri, nggak ngitung Bu. Pokoknya maju perang. Nah sekarang ini kita perangnya apa? Oh berdiri Bu, sedikit saja ini harus berdiri. Bu, ini saya berdiri karena dipaksa untuk berdiri Bu. Ya nggak ada kursi, nggak ada tempat duduk ya, makanya ya pokoknya berdiri. Yang penting kelihatan, apalagi ini posturnya pendek ini ya. Kalau nggak berdiri nggak kelihatan. Enaknya berdiri. Ini biasanya bagi yang muda. Kalau yang sudah tua berdiri ini asam urat ya, linu, encok, boyok dan lain sebagainya ini. Ya tetapi berdiri itu penting. Makanya bahasanya fikih itu disyaratkan untuk yang
yang mengerjakan sholat, yang menunaikan sholat, al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Yang tidak mampu berdiri boleh duduk, tapi saya nggak usah duduk karena nggak ada kursi. Saya tetap berdiri. Ya di hari ini alhamdulillah ya, harinya hari Ahad, hari libur, mendekati pilkada. Apa Bu? Ya, bedanya pilkada dengan pilkada bagaimana? Ya, sampean sudah tahu sendiri ya. Ini kita menghadapi pilgub, menghadapi pilwakot, pilihan wali kota. Kalau kita salah milih 5 tahun ke depan, resiko bagi kita rakyat kecil. Lah kalau kita disuruh memilih yang mana? Saya pilih yang tentunya peluangnya kecil untuk menang alias peluang kalah. Kalau besok ada apa-apa di akhirat kita nggak tanggung jawab. Yang kita pilih peluangnya yang sedikit atau kecil menangnya, potensinya kalah. Kalau sampean monggo ya, silahkan, karena memilih itu hak asasi pribadi masing-masing. Nyoblos hukumnya fardu atau wajib. Yang lebih wajib nyoblos apa Bu? Nah, kalau saya ini nyoblos istri. Yang lebih wajib. Nyoblos pilihan gubernur, pilihan wali kota hukumnya fardu, hukumnya wajib. Yang lebih wajib nyoblos tadi ya, di rumah masing-masing. Kalau ibu ini nyaut ibu. Ya alhamdulillah negara kita ini ya, negara yang merdekanya betul-betul melalui perjuangannya para pahlawan yang mereka merebut kemerdekaan dari para penjajah. Tetapi sebelum negara kita merdeka Bu, Nahdlatul Ulama sudah digagas oleh para masyayikh, sudah digagas oleh para ulama, para kiai, yang beliau-beliau, yang para masyayikh, para ulama mendeklarasikan pada tahun 1900 berapa Bu NU berdiri? 1900. Nggak ada yang jawab ini. Ini NU semua kah tidak ini? NU dideklarasikan pada tahun kok 51 Bu? Ini muslimatnya diragukan semua ini. Muslimatnya diragukan ini. Tetapi ya tidak apa-apa, karena muslimat perlu belajar, perlu tolabul ilmi, perlu mengetahui sejarah ya, perlu mengetahui sejarah. Artinya kalau kita tahu sejarah, kalau kita paham sejarah, negara kita ini luar biasa, negara tercinta Republik Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Allahumma amin. Ya sekarang semoga merdeka tetap merdeka. Merdeka tetap merdeka. Bebas kita berkarya, bebas kita berpendapat, bebas kita menuangkan aspirasi, tetapi bebasnya yang jangan kelewatan. Lalu dibebaskan seenaknya sendiri, jangan. Tidak Bu, boleh. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang hari ini, ibu-ibu kelihatan hijau-hijau, kelihatan ranum begitu, meskipun sudah ada yang sudah tua Bu. Sudah tua itu biasanya baunya apek, bau PPU,
bau remason, bau balsem, bau fresker, ada semua biasanya. Kalau baunya masih wangi berarti masih muda, masih fatayat ini. Ada yang fatayat ini? Ya semoga mau fatayat maupun muslimat, pokoknya semuanya pandai berkarya. Semuanya pandai berkarya. Kelihatan hijau, damai, sejuk, ya seperti lagu lir ilir tandure wosumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh penganten anyar, tak sengguh penganten anyar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ini kelihatannya kayak pengantin baru. Barunya di mana? Barunya di mana? Tetapi hijau ini melambangkan seperti tanaman hijau yang subur, yang apa ini, buahnya ranum, buahnya lebat, buahnya banyak. Sampai-sampai tadi dibacakan ayat yang sangat luar biasa. Ada yang hafal, Bu? Tadi ayat yang dibaca apa? I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ada yang tahu juz berapa, Bu? Juz berapa, Bu? Juz 27. Kalau nggak dipercaya, kalau nggak percaya dibuka, Bu. Juz 27. Juz 27 itu ya juz 27 ya. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia laibun, kata Allah. Apa laibun, Bu? Hanya permainan saja, ya. Kehidupan dunia ini hanya permainan belaka. Kalau kita tidak kita manfaatkan yang serius, yang sungguh-sungguh, umur kita, usia kita akan habis begitu saja, habis dengan sia-sia. Oleh sebab itu sangat luar biasa, anak cabang Muslimat Distrik Hiram ini bisa berjalan, bisa mengadakan pengajian, bisa mengadakan rutinitas kajian-kajian yang sangat luar biasa, sehingga semoga Muslimat ini akan tumbuh baik di Distrik Hiram maupun di Kota Jayapura, tumbuh dengan subur dengan baik, sehingga Jam'iyah Nahdlatul Ulama kelihatan syiarnya di Kota Jayapura. Allahumma amin. Nah, Muslimat itu sendiri, Muslimat merupakan banom, badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Kalau bapaknya disebut Nahdlatul Ulama, maka ibunya disebut Muslimat. Muslimat berdiri tahun 1946 tanggal 29 Maret tahun 1946. Nah, ini perlu diketahui, Ibu-ibu, perlu tahu. Sehingga kalau kita tahu, ya bagaimana toh Muslimat, apa toh itu Muslimat, terus kerjaannya, gerakannya, jamaiyahnya, rutinitasnya apa, sehingga kita jadi anggota Muslimat ini tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, alias mantap,
alias mantap. Berdiri tanggal 29 Maret tahun 1946. Kebetulan bertepatan dengan tanggal Hijriah, tanggal nah ini sampean yang muslimat kok nggak tahu ini. Oh, nanti saya kasih tahu Bu, sebentar Bu. Suriah ulamanya NU, apa Tanfidiyah pelaksana NU, mustasyar penasehat NU, muslimat ibu-ibu NU. Mari Bu, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasid habibillah. Ibu yang saya hormati, ya, muslimat berdiri pada tanggal 29 Maret tahun 1946, kebetulan bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, bulan kemarin Bu, bulan kemarin. Kalau sekarang bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Ini kok enggak apa namanya, bulan-bulan Hijriah ini enggak ada yang ikuti. Tahunnya November, nanti bulan depan Desember, terus tahun baru Januari. Nah, ini kalau muslimat hafalnya hanya kalender Masehi ini, lama-lama kalender Hijriah enggak laku, lama-lama kalender Hijriah terkikis. Ya, nggak tahu ini bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula, terus bulan depan bulan Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus ya, Ramadan, terus Lebaran. Alhamdulillah. Syawalnya belakangan, yang penting Lebaran dulu. Jadi muslimat, ya, ini merupakan badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Jadi Ibu supaya kenal apa toh Rais Suriah. Rais Suriah itu ulamanya NU yang berfungsi melakukan pengawasan. Yang berfungsi melakukan pengawasan. Siapa yang diawasi? Yang diawasi Tanfidiyah dan jajarannya, termasuk di situ barangkali ada anggaran, ada kegiatan dan lain sebagainya. Perlu ada pengawasan, karena kalau tidak ada pengawasan, ada diawasi saja, kadang-kadang kita ini seenaknya sendiri, ya. Nah, kita ini tiap hari, tiap detik, tiap waktu, tiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha melihat. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semau gue, seenak gue, ya. Pokoknya apa-apa semaunya sendiri, seenaknya sendiri, padahal diawasi langsung oleh Zat yang maha melihat, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha awas. Pengawasannya sangat luar biasa, tembus di mana-mana, ya. Mau secara zahir maupun secara batin, ini kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah bisa seawas itu, ya? Bisa melihat sedalam itu, ya? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang apes, makhluk yang tidak berdaya. Perempuan kelihatannya cantik-cantik, ini wanita Bu, ya.
Perempuan wanita kelihatannya cantik, tapi kalau bangun tidur coba dilihat, diawasi, dilihat, dicamkan, atau mohon maaf lagi buang hajat, lagi di WC, diawasi, dilihat, dicamkan, yang tamat sekali ya penglihatannya. Wanita kodratnya diciptakan oleh Allah cantik, menarik, menggelitik lawan jenis. Kalau ada wanita yang suka dengan wanita, itu namanya wanita tidak normal, wanita carpe diem, wanita semaunya sendiri. Demikian juga kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu laki-laki yang tidak normal, laki-laki yang kurang ajar. Laki-laki kok suka laki-laki, normalnya laki-laki suka perempuan, kodratnya begitu, diciptakan oleh Allah saling berpasang pasangan. Makanya ada Nahdlatul Ulama, bapaknya Nahdlatul Ulama, ibunya namanya Muslimat. Dulu Muslimat pertama kali dipimpin siapa, Bu? Muslimat Pusat. Muslimat NU Pusat pertama kali dipimpin oleh siapa, Bu? Itu digagas, Bu, ya, dicetuskan. Yang mimpin sendiri. Kalau sekarang ini Ibu Khofifah Indar Parawansa yang sekarang. Kalau dulu pertama kali, sampean yang muslimat ini orang nggak tahu nih, ya Allah. Ini pentingnya pengkaderan, ya, apa namanya ini, pengkaderan, pengetahuan, bimbingan, ya, supaya jadi muslimat yang tidak setengah-setengah. Muslimat tulen, tahu tentang kemuslimatan, tahu tentang ke-NU-an. Masyayikh dulu ini sudah menggagas begitu susahnya, dalam kondisi, dalam situasi negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. 350 tahun. Begitu ikhlasnya dulu rakyat Indonesia, begitu ikhlasnya, begitu tulusnya penduduk negara tercinta Republik Indonesia dijajah Belanda sampai segitu lamanya 350 tahun, atau bahasa kerennya 3,5 abad. 3,5 abad. Sekarang ada abud. Kalau dulu abad saja, sekarang ada abud. Sehingga sekarang ini lagi trennya perselisihan pendapat antara antar nasabnya. Nasabnya siapa, Bu? Mbak Alawi. Nasabnya Mbak Alawi ini geger, rame. Jadi Indonesia ini potensi terpecah belah, potensi dipecah belah. Dari atas PBNU umpamanya sudah punya pendapat sendiri, punya statement tersendiri. Kadang-kadang juga yang di sana di pusat ini memberikan contoh melanggar ADART, tetapi tidak merasa. Bolak-balik yang salah yang di bawah. Padahal di bawah ini luar biasa perjuangan. Kayak Ibu Ketua PAC Muslimat Hiram, Distrik Hiram, ini kalau tidak memperjuangkan anak cabang muslimat di Distrik Hiram, tidak ada kegiatan semacam ini. Kalau tidak didukung oleh ibu-ibu anggota muslimat Distrik Hiram, juga kegiatan semacam ini tidak akan ada. Juga demikian kalau tidak didukung dengan majelis, dengan masjid, dengan Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Organda, tidak akan ada kegiatan semacam ini. Sampai saya mencari tempatnya itu di mana, bingung. Sampai bingung. Ada dua ibu-ibu naik sepeda motor, Bu, yang satu boncengan, yang satu sendiri. Saya ikuti, baru starter motor susah, diikuti sudah tidak ada, saking kencengnya. Aduh, saya sampai kalah ini, padahal saya masih muda ini, Bu.
kalah dengan ibu-ibu naik sepeda motornya. Saya baru usia 25 tahun Bu. Apa nggak keren ini? 25 tahun dibalik, tetapi kalah naik motornya dengan ibu-ibu. Ini kita yang di bawah bolak-balik, yang kalah, yang salah. Tetapi tidak apa-apa, salah menurut manusia, kalah menurut manusia. Barangkali di sisi Allah kita yang menang, barangkali menurut Allah kita yang benar. Allahumma amin. Perjuangannya orang bawah ini sangat luar biasa. Ini kalau orang atas ya, mereka ada di atas karena ada orang di bawah. Kalau nggak ada orang di bawah, mereka nggak disebut orang yang berada di atas. Mereka bisa menjadi pejabat karena ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, mereka nggak disebut pejabat. Masa ada gubernur nggak punya rakyat? Rakyatnya hanya istrinya saja? Nggak mungkin ya. Masa ada wali kota, rakyatnya hanya istrinya saja, anaknya saja? Tidak mungkin. Masa ada camat, ada distrik ya, nggak ada rakyatnya? Kalau rakyatnya hanya istri dan anaknya serta cucunya saja? Tidak mungkin. Mereka disebut Pak Distrik, disebut Pak Wali Kota, disebut Pak Gubernur karena punya wilayah. Juga demikian yang di atas sana ya, pengurus PBNU, ketum PBNU, ketua umum PBNU, terus apa namanya, Rois Syuriah umum PBNU, beliau disebut PB karena yang di bawah ini bisa mensukseskan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bisa menjalankan amanah Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya karena ada kita-kita. Kalau kita nggak diapresiasi oleh yang di sana, ini kebangetan Bu. Betapa beratnya perjuangannya orang yang di bawah. Kita mengadakan semacam ini ibu-ibu muslimat mengadakan pengajian semacam ini, kalau tidak punya dana sendiri, siapa yang mau mendanai? Dari kantong sendiri ke kantong sendiri ya, dari kantong masing-masing, dari saku masing-masing dikumpulkan, terkumpul, diagendakan ada pengajian kapan, di mana tempatnya, siapa yang mengisi tausiah, siapa yang mengisi ceramah, walaupun baru kemarin dubung itu. Ya, tetapi nggak apa-apa ya. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting Jam'iyah Muslimat PAC Distrik Hiram berjalan dengan bagus, berjalan dengan baik. Ya ini semoga pahalanya yang banyak yang mengalir ini ya, yang di bawah semacam ini. Karena perjuangan sendiri. Kayak tadi ya, perjuangan baik secara materi maupun secara fisiknya. Ya kalau materinya iuran ya, nyumbang, tetapi nggak berangkat semua ya sama saja, hanya ibu ketua sama ya siapa nih, ibu ketua umum, ketua 1, ketua 2, ibu sekretaris bendara, sama saja ya, nggak meriah ya. Nah ini pengajian bisa terlaksana karena ada sumbangsih baik secara material maupun secara immaterial. Alhamdulillah di siang hari ini terlaksana dengan baik ya. Semoga ibu-ibu ini yang pahalanya yang dialiri oleh Allah dengan pahalanya yang banyak, sehingga semoga juga termasuk menjadi pahala jariah ketika diwariskan, ditularkan ya, dilanjutkan oleh generasi sesudah ibu-ibu. Ada generasi yang melanjutkan, ada generasi yang melaksanakan, sehingga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga Muslimat Nahdlatul Ulama di kota kita tercinta, kota Jayapura, berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan terus menerus. Amar ma'ruf nahi mungkarnya kelihatan gaungnya, kelihatan syiarnya, kelihatan hijau-hijaunya ini yang pakai hijau, kelihatan putih-putihnya yang pakai putih. Kenapa Bu senang pakai putih? Bersih, suci, pakaiannya orang meninggal. Nah mau nggak mau nantinya kan kita kayaknya ragu. Mau nggak mau nantinya kita
Nah, begini ini kompak. Karena kita ini calon-calon mayat, calon-calon mati. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, Bu. Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan. Ya, kebalik ya, Bu. Kebalik. Kadang-kadang kalau saya pas ngisi kajian, ibu-ibu majelis taklim Polimak itu bilangnya begitu, Ibu Ketua kalau sambutan. Semoga Pak Ustadz panjang umur, sehat walafiat, masih kita butuhkan. Masih dibutuhkan banyak masyarakat, banyak umat, katanya begitu. Makanya bahasa saya barangkali bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, saya biasa mandikan mayit, kalau saya duluan sendiri nanti mayitnya siapa yang mandikan? Masa mau mandi sendiri? Lah bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan. Wong mati itu sudah ada garisnya, sudah ada takdirnya, sudah ada saatnya. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Ini ayat masyhur, Bu ya, ayat familiar, biasa didengar, biasa disampaikan oleh para mubaligh, biasa disampaikan oleh para dai, biasa disampaikan para kiai, para ustaz. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah saatnya mati ya mati, ya meninggal. Jangankan nggak punya duit, yang banyak duit saja mati. Nah, Ibu Haji ini banyak duit, nantinya juga begitu ya. Apalagi sampean yang nggak punya duit mati. Nggak bisa bayar ongkos rumah sakit, yang bisa bayar ongkos rumah sakit saja mati. Apalagi yang nggak punya duit untuk bayar ongkos rumah sakit, mati. Yang pejabat saja mati. Walaupun difasilitasi dengan biaya negara, kurang apanya kita punya presiden yang menjabat selama berapa, Bu? 32 tahun. Pak Soeharto. Namanya saja Pak Soeharto. Ya. Harto itu kan harta, su punya apa? Kalau su bahasa Jawa itu ya bisa indah, bisa punya, bisa banyak harta. Hartanya indah atau kaya harta. 32 tahun menjabat ya. Jadi presiden. Wakil presidennya gonta-ganti. Yang pertama wakil presidennya siapa, Bu? Pak Adam Malik. Terus siapa lagi? Ya. Yes, pokoknya gonta-ganti sudah ya. Lah beliau ini presiden terus nih 32 tahun. Tidak ada yang ganti. Akhirnya juga mati. Apalagi kita rakyat biasa begini. Rakyat biasa yang tidak ada fasilitas. Fasilitas kita langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita minta langsung kepada Allah ya. Gak ada yang memo, gak ada yang tanda tangan untuk fasilitas kita. Fasilitas kita langsung kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah. Panjang umur penting, Bu. Panjang umur itu penting. Karena yang di sana, tahu di sana, Bu, yang sudah mati, sudah wafat, itu minta dihidupkan oleh Allah barang sebentar. Untuk apa? Kata mereka, la'alli a'malu shalihan taraktu. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar kami bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dulu kami tinggalkan. Kata ahli kubur, kata penduduk alam barzah, meminta dihidupkan barang sejenak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya angan-angan yang mustahil, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Bahkan para pendosa ini juga memohon kepada Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
Dan jikalau kamu tahu, kata Allah, sampean tahu Bu, ketika para pendosa menundukkan kepalanya di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak tahu, tetapi Allah menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya supaya kita tahu lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendosa ketika mereka hidup di dunia ini menundukkan kepalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permohonan mereka? Apa permintaan mereka kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami, kata pendosa, kata para pendosa yang telah mati, absarna, berikanlah penglihatan kepada kami. Bahasanya, bahasa kasarnya, mataku melekno ya Allah, melekno mataku ya Allah. Wasami'na, dan berikanlah pendengaran kepada kami, kata para pendosa ketika sudah mati. Terus yang diminta, farji'na, kembalikanlah aku, kembalikanlah kami ya Allah. Yang diminta, na'mal salihah, kami akan beramal saleh, kami akan berbuat baik, kami akan menyembahmu ya Allah, tidak akan berbuat dosa. Tetapi itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Oleh sebab itu kita diberikan umur yang panjang oleh Allah. Ini sangat penting kita maksimalkan, kita optimalkan untuk menghidup Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menjalankan rutinitas muslimat Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa nih ya. Ibu-ibu di distrik Hiram nih, walaupun tidak sebanyak dulu yang di Expo ya, buat sih ya kayaknya ini, tetapi luar biasa. Seharusnya hari Ahad, hari Minggu ini hari yang spesial. Spesial, ada yang minta atau ngajak bapaknya, ngajak anaknya untuk ke mall karena duitnya banyak. Lah ibu kemana Bu? Ada yang ngajak suami, ngajak anaknya pergi ke pantai, di sana bermain air, bermain pasir, berpanas-panas ceria. Lah ini ibu sukanya ngadem di Masjid Al-Ikhlas Organda. Diniati apa Bu? Diniati iktikaf di dalam masjid. Diniati mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, kalau Allah memberikan ridho kepada kita, apapun yang akan kita hadapi, fa insyaallah akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon izin Bu Ketua, Bu Haji, insyaallah bulan depan nih saya mau tanam cakar ayam nih buat masjid di Koya Barat, di pesantren Bustanul Quran. Nanam cakar ayam. Cakar ayamnya baru dalam proses, baru dapat kemarin berapa ini? 32. Masih kurang 18, tapi besinya masih, maksudnya proses dikerjakan cakar ayamnya. Dan insya Allah bulan depan kalau sudah selesai ini saya mohon doa restunya Bu. Mohon doanya, semoga hajat saya, cita-cita saya untuk memperjuangkan agamanya Allah, agama Islam, juga memperjuangkan Nahdlatul Ulama yang telah digagas oleh para masyayikh di masa yang lampau, oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah siapa lagi, Mbah As'ad Syamsul Arifin dan lain sebagainya, Mbah Wahab Hasbullah dan lain sebagainya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian semoga ibu-ibu muslimat distrik Hiram juga diberikan kelancaran-kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum tahu tentang muslimat bisa bertanya kepada ibu PAC juga bisa. Kalau ibu PAC juga belum paham atau kurang paham atau belum sepenuhnya mengetahui tentang kemuslimatan, bisa tanya ke ibu Ketua Cabang Muslimat, Ibu Dr. Siti Rohmah,
Kalau beliau juga belum ada kesempatan untuk menjawab, bisa bertanya kepada saya, barangkali saya tahu, saya jawab. Kalau saya belum tahu, saya balik tanya kepada ibu-ibu. Saya balik tanya. Ya, tentunya yang saya tanyakan kan tidak sama dengan ibu yang ibu bertanya kepada saya, beda tentunya. Ya, semoga pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita menjadi Islam, menjadi seorang muslim yang kafah, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh kepada para pemimpin kita, patuh kepada para kiai atau masyayikh kita, sehingga semoga besok kita di akhirat ini bisa gondel. Apa ini gondel itu apa namanya? Bisa megang pegangan sarungnya para kiai besok di akhirat. Besok di akhirat. Ya, kalau sekarang gondel atau pegangan sarungnya saya melorot, Bu. Jangan, Bu. Besok ya. Kalau ditanya ini sampean ini ikut rombongannya siapa? Ikut rombongannya ya, kalau saya kuat ini menjadi ketua rombongan ini. Ikut rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Ikut rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ada yang kita pegangi, ada yang kita ikuti, insya Allah kita selamat. Selamat di akhirat. Kita ini hidup atau besok di akhirat, hidup di akhirat nggak bisa sendiri-sendiri. Masuk surga tidak bisa sendiri-sendiri. Harus rombongan. Harus rombongan. Apa dalilnya, Bu? Kita sudah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya. Apa firman-Nya Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hafal, Bu? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, ini suaranya Ibu tadi ya bagus, suara saya ini suara nggak karu-karuan ya. Jadi besok ini masuk surga juga rombongan, masuk neraka juga rombongan. Apa dalilnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi orang-orang kafir itu besok digiring ke neraka, ya juga rombongan, nggak satu. Kita juga besok masuk surga ini rombongan. Rombongannya siapa? Rombongannya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muslimat pertama kali dipimpin Ibu Siti Khadijah Dahlan. Ya, nah, Ibu tahu cuma lupa. Tahu cuma lupa. Lah karo Ibu ini nggak tahu semuanya, nggak tahu belas sama sekali. Tapi perlu tahu. Lah ini pentingnya ilmu, pentingnya thalabul ilmi. Maka ketika Sayyidina Ali dikukuhkan oleh baginda Nabi Muhammad, kata Nabi melalui sabdanya, melalui hadits Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Jadi kalau sekota Jayapura ini diibaratkan baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ini pintu masuknya ke kota Jayapura, dan Ali pintunya, kata baginda Nabi. Mendengar sabdanya Nabi, orang-orang Khawarij ini hasud, dengki, tidak suka. Maka mereka ini bersekutu, bersepakat, bermusyawarah untuk mengirim delegasi, untuk mengirim wakil. Terpilihlah 10 orang yang pandai, yang cerdik, yang lihai dari orang Khawarij. 10 orang disuruh maju ke Sayyidina Ali, bertanya, wahai Ali, utama mana ilmu dengan harta? Kalau saya tanya kepada ibu muslimat distrik Hiram, utama mana ilmu dengan harta? Nah, ilmu. Apa kelebihannya ilmu dibanding harta? Yang pertama apa, Bu?
Nah, itu termasuk begitu. Yang pertama, ilmu adalah warisannya para nabi. Makanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Walaupun sekarang ini beli dinar lagi digalakkan, ada komunitasnya untuk beli di dinar. Tapi Nabi dulu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tetapi Nabi mewarisi ilmu. Siapa yang diwarisi ilmu oleh Nabi? Para ulama. Yang pertama, ilmu adalah warisannya para nabi. Tetapi harta warisannya Korun, warisannya Haman, warisannya Fir'aun, warisannya orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, hanya permainan saja, walahwun, sendaguro. Terus apa? Watafakhurun bainakum, jadi bahan sombong-sombongan. Jadi bahan apa ini? Kalau merasa paling itu apa? Jadi bahan unggul-unggulan. Kalau nggak ada saya ini siapa lagi ini? Nah, barangkali semacam itu. Watafakhurun bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad, menjadi bahan memperbanyak harta, memperbanyak anak. Kalau memperbanyak anak enak Bu ya. Enak kalau masih muda. Kalau masih sudah tua, ini masih tua macam begini ini ya, sudah linu, encok, rematik, kolesterol semua ada, darah tinggi, apalagi Bu, cekot. Ya, semua pil masuk ini, pil tulang, pil sendi, apalagi pil kambing. Ya Allah nih. Orang kalau sudah tua ini nggak ada hebat-hebatnya, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada enak-enaknya. Enak sewaktu masih muda. Mau kemana-mana cekatan, mau kemana-mana cepat-cepat, mau kemana-mana lari kemana. Wah, pokoknya paling dulu ya. Nggak usah bersolek, nggak usah berdandan cantik. Iya Bu, di sampean yang perempuan. Kalau sudah tua harus berdandan, harus bersolek, harus apa ini, pakai apa ini? Ya, pokoknya bibirnya merah. Nggak tahu pakai gincu atau pakai darah ayam yang baru disembelih. Wallahu alam. Pokoknya semua harus serba ya. Kalau masih muda ini pakai pakaian apapun nih kelihatannya menarik. Kalau sudah tua pakaiannya ini apa? Apa ini daster nih? Mendingan kalau dasternya ini daster yang bagus nih. Dasternya yang sobek-sobek nih. Dainya masih ditambal koyo. Jari-jarinya ditambal tancoplas nih. Aduh ya Allah, pokoknya nggak ada enak-enaknya orang tua ini. Ya kayak saya juga termasuk nih kan ya, sudah 50 lebih ini rasanya juga linu-linu semua Bu ya. Ya termasuk berdiri agak lama ini juga agak linu. Makanya saya cukupkan, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah kita sambung di waktu yang lain. Termasuk afdolnya ilmu dibanding harta, baru satu tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.